yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Maka hendaklah dia meniatkan ketika dia untuk ilmu, dia belajar untuk mengangkat kebodohan dalam diri dia dan juga dalam diri orang lain, alias dia menyebarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hilyah Talibin Ilm menjelaskan bahwasanya di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah bahwasanya dia harus meyakini al-ilmu ibadatun. Ilmu adalah ibadah. Dan ibadah ini tentu agar dia bisa menjadi sebuah ibadah, kita perlu mengetahui tentang syarat-syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Ya. Bahwasanya di antaranya adalah ikhlas. Pertanyaannya, saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita berniat di dalam menuntut ilmu agar niat kita termasuk niat yang ikhlas? Di sana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun dari segi keutamaan dan pahalanya. Kalau niatnya benar, ya, maka salah seorang bertanya kepada beliau, bagaimana niat yang benar tersebut? Beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Maka hendaklah dia meniatkan ketika dia untuk ilmu, dia belajar untuk mengangkat kebodohan dalam diri dia dan juga dalam diri orang lain, alias dia menyebarkan ilmu. Kemudian Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menambahkan, bagaimana cara kita agar kita ketika kita belajar, niat kita termasuk niat yang ikhlas? Beliau mengatakan, yang pertama, tanwi bidzalika imtithalu amrillah. Manakala kita belajar, kita menghafal, menghadiri majelis ilmu, maka hendaklah niat yang kita hadirkan adalah manakala kita berjalan tersebut ke majelis ilmu tersebut adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengilmui agama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada satupun ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Di sini ada kata fa'lam, ilmuilah, ya. Maka tentu cara kita agar bisa mengilmui, kita harus belajar. Maka manakala kita belajar, kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Saudara-saudaraku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang kedua, di antara niat yang bisa kita hadirkan dalam diri kita manakala kita belajar adalah manakala kita belajar, kita niatkan untuk hifdzu syariatillah, untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menghafal, manakala kita mencatat, menulis faidah-faidah di kajian, itu dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah niat yang bisa kita hadirkan manakala kita belajar adalah ad-difa'u anha, dalam rangka untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ahli ilmu, kalau bukan penuntut ilmu, siapa lagi yang akan membela syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini? Makanya para ulama, di antaranya adalah misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak menulis kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan membantah ahlul bid'ah. Beliau membantah penyimpangan-penyimpangan mereka dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala dalam penyelewengan. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah kata beliau Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, di antara niat yang bisa kita hadirkan manakala kita belajar adalah ya, ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar agar kita bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar? Bagaimana mungkin kita bisa solat sebagaimana solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar tentang solat? Bagaimana mungkin kita berpuasa sesuai dengan
tata cara puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak belajar. Ya. Jadi ini diantara niat-niat yang bisa kita hadirkan manakala kita menuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.